Di Kabupaten Pasir. Kabupaten Pasir, Kalimantan ya, Kalimantan Timur ya Pak. Sama Pak Bos, kami Dinas Tanaman Pangan. Dinas Tanaman Pangan. Kabupaten Pasir. Komoditi yang yang pertama sarang burung walet. Sarang burung walet ya. Yang keduanya orang. Kita menindaklanjuti itu kan jadi perlulah ada upaya-upaya untuk mengembalikan pertanaman dan peningkatan produksinya. Kalau sana selama ini gimana Pak untuk masyarakat di daerah Kabupaten Pasir? Alhamdulillah dengan adanya komunitas orang ini, sekarang kurang lebih ada 30 hektaran. Ada 30 hektaran. Oke. Kemarin itu. Mulainya tahun ini atau tahun? Sudah beberapa tahun yang lalu. Oh sudah ya, sudah berjalan berarti ya. Tinggal. Sudah saya panen juga nih. Oh gitu. Berarti tinggal pengembangan ya Pak. Iya. Terus ada langkah sebagai dinas apa? Tanaman pangan ada progres untuk ke depan Pak untuk tahun ini Pak. Sebenarnya kita sudah ngajukan ke kementerian. 11 hektar. Untuk 2022 nanti kita targetkan ada pengajuan kegiatan itu berarti 100 hektar. 100 hektar. Coba lah. Cuma nanti kita lihat dari perkembangan di sekarang. Kalau teman-teman di lapangan sampai 100 hektar, nanti kan kita bisa bantu sedikit. Sampai sekarang progresnya itu dari teman-teman pegiat orang itu kurang lebih sudah 30 hektaran. 30 hektaran yang melakukan penanaman. Jadi kita tinggal pengembangan aja. Cuma memang mereka masih swadaya. Swadaya petani, jadi kita masih mengawal aja nih. Mengawal karena memang dilihat dari permodalan cukup berasa sekali ya. Dari perbankan Pak sudah masuk mungkin untuk program kurunnya. Sudah kita sosialisasikan juga. Di teman-teman komunitas ini juga sudah mengadakan seminar. Nah, di situ ada perbankan atau pihak ketiga yang ingin membantu. Sebagai pendana tadi. Perlu modal, mereka bisa. Jadi kita tertarik dengan yang seperti Bapak ini ada dengan modal 300 juta bisa dapat sekian, 700 juta bisa dapat sekian. Itu berdasarkan fakta realita, karena kami sudah dengan pola revolusi pelatanan merubah cara tanam lama Pak ke cara tanam baru, artinya kita memanfaatkan ladang ya, lahan yang nganggur yang semulanya ditanami semak belukar, tidak harus naungan. Kebanyakan kan di sini memang jauh dari hutan Pak, jadi kita manfaatkan itu. Kemudian cara itulah yang kita duplikasi ke mitra-mitra kita. Tetapi kalau mitra-mitra kita di luar sana itu banyak yang lahannya ada yang sudah produktif, artinya sudah ditanami sawit maupun sengon dan lain sebagainya. Mereka tidak harus menebang, artinya tanaman ini bisa di sela-sela tanaman produktif tersebut. Kalau lahan di pasir, kebetulan sekarang lagi giat-giatnya replanting kelapa sawit. Replanting, untuk penanam sawit malah. Ini kemarin ada informasi yang perlu kalau memang ada 200 hektar ya. Untuk dikembangkan. Terus sejauh ini pertumbuhannya Pak, pertumbuhannya gimana untuk daerah sana? Alhamdulillah cukup bagus. Untuk gambutnya? Kebetulan kalau di lahan replanting kan lahan kering ya. Lahan kering ya, bukan lahan gambut ya. Bukan. Ada yang pernah coba Pak di lahan gambut mungkin mitra kawan-kawan sana? Sampai sekarang belum ya. Nah, kita juga luasannya kan masih kecil kan. Kurang lebih baru 30-an hektar aja. Mungkin harapan kita ke depannya bisa semakin banyak lagi sehingga bisa untuk program kita kan untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan itu kita harapan kita bisa peningkatan kesejahteraan petani lah. Tugas pokok misi kita di Dinas Tanaman Pangan kan di samping meningkatkan produksi, tujuan akhirnya adalah peningkatan pendapatan petani dan ujung-ujungnya ada kesejahteraan petani. Nah, salah satu komoditi ini kalau kita lihat kan
orang ini. Ya. Nah, orang ini mungkin jadi salah satu alternatif. Karena marketnya jelas. Marketnya jelas, kemudian penanamannya gampang ya. Gampang. Akhirnya bisa dibiarkan aja bisa tumbuh gitu. Seperti itu. Seperti kata Pak Menteri kemarin, dibuang aja tumbuh ya. Nah, cuma mungkin tinggal kita kelola. Di samping memang sekarang kita kan lagi giat-giat padi nih, padi, jagung, dua komoditi ini yang kita arahkan ke replanting daerah replanting kelapa sawit. Nah, tapi dengan adanya porang ini mungkin kita akan giatkan. Tapi memang sudah waktunya replanting Pak ya, bukan berarti harus dipaksakan gitu ya. Sudah waktunya. Oke. 2 tahun. Oke. Berarti artinya porang ini bisa di sela-sela, tetapi waktunya replanting ya kita manfaatkan untuk. Jadi bisa jadi tanaman penantian lah. Betul. Sambil menunggu. Nah, tanaman penantian ini sambil menunggu tanaman. Sawitnya. Tanaman utamanya panen. Nah, mereka sudah panen duluan. Panen duluan ya. Nah, justru kalau dihitung-hitung kan justru tanaman penantian yang lebih banyak. Ya. Terima kasih Pak jauh-jauh hadirnya dan mudah-mudahan kedepannya lebih banyak lagi di sana. Untuk teman-teman pemula yang mau mendalami tentang porang nanti bisa langsung mendapatkan fasilitas gratis dari perusahaan kami PT Pahidi Indo Porang di Desa Kepel, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Selain tadi untuk paket umumnya, kita juga menyediakan paket private-nya untuk pembelajaran di dalam ruangan sama untuk pembelajaran di luar ruangan, praktek di lapangan seperti penanaman dan lain-lain. Selain itu kita juga ada mengunjungi beberapa wisata di sekitar Kabupaten Madiun atau sekitar Desa Kepel, Kecamatan Kare. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa hubungi di nomor di bawah ini. Untuk mengenai harga bibit, seputar bibit, nah kita udah rilis untuk hari ini. Nanti bisa hubungi nomor di bawah ini untuk pertanyaan-pertanyaan seputar harga dan lain-lain. Nanti bisa chat atau telepon kita. Kalau biasanya kan kalau bulan-bulan masih Februari, Maret, April ya itu ada juga yang memanen. Kebanyakan memang biasanya yang ngambil dari liar, dan itu kalau dari petani sendiri budidaya juga mereka lihat batangnya porang itu dorman, daunnya kering langsung dibongkar ya. Tetapi memang seperti itu ya, kebiasaan dari petani ya. Kalau seandainya mereka tahu tentang kapan waktu untuk memanen di bulan-bulan kering adalah harga yang terbaik, nah itu sudah beda lagi ya. Jadi kita harus paham kapan waktu kita memanen dan kapan waktu kita untuk tanam ya. Kalau kita mengaca kawan dari harga di bulan-bulan bukan di bulan, di tahun-tahun lalu ya, zaman kakek nenek dulu harga masih Rp100, Rp150, Rp300, hingga tahun 2007 saya sudah mulai mengenal porang itu di harga Rp1.350, sudah harga tertinggi waktu itu ya, udah masuk di pengepul, sudah 1.350, 1.400 waktu itu ya. Dan di situ sudah kelihatan banget potensi untuk prospek kedepannya porang ya, karena semakin tahun porang itu semakin mahal ya. Di tahun berikutnya ada 1.700, kemudian 2.000, kemudian 3.000, 3.500, naik terus setiap tahun. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih bisa bertahan harga yang lumayan bagus ya. Kalau bisa dikatakan porang itu di atas harga 5.000 saja sudah luar biasa bagus ya, karena yang penting adalah kita jumlah untuk menanam tadi ya, itu yang paling penting di situ kawan ya. Kalau kita menanam jumlahnya sedikit ya, pengennya hasil besar ya, atau umbinya menjadi besar ya, itu terlalu menghambat ya. Tetapi kalau kita kalikan dalam jumlah besar ya, walaupun harganya itu sedikit kurang, tetapi kalau dalam partai besar, dalam jumlah besar ya, kita akan bisa menghasilkan yang sangat luar biasa ya hasilnya tadi. Maka kita step by step kawan, kita mulai walaupun menanam sedikit tapi punya target untuk tahun kedepannya. Targetnya harus tahun ini lebih banyak dari tahun
kemarin ya, dan tahun besoknya itu harus lebih banyak daripada tahun